Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan kasih tahu nih pemanfaatan huruf Braille untuk mobilitas anak tunanetra di kehidupan sehari-hari. Nah, materi kali ini yang akan kita bahas, yang pertama adalah permainan dengan huruf Braille, lalu penjelasan informasi di tempat umum dengan huruf Braille, ada juga Al-Quran Braille, dan yang terakhir aplikasi Braille. Udah gak sabar ya? Yuk simak video penjelasan kami. Ya, sebelumnya kenalin nih orang-orang di balik layar video ini. Permainan Badabu. Alat permainan ini yang pertama terdiri dari puzzle Badabu dan papan puzzle Badabu. Permainan ini dikhususkan untuk anak tunanetra berusia 4-5 tahun yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan pra-braille pada anak-anak. Pasalnya, dalam permainan tersebut anak-anak dapat belajar mengenal bentuk, meningkatkan kepekaan perabaan hingga mendengarkan musik. Untuk memainkan permainan berbentuk puzzle ini, pertama anak-anak akan dikenalkan terlebih dahulu dengan mengenai beberapa macam bentuk seperti lingkaran, segitiga, segi empat, dan segi lima. Selanjutnya mereka akan dijelaskan mengenai cara bermain dalam permainan tersebut, di mana mereka harus menempatkan berbagai macam bentuk sesuai tempatnya dengan mengikuti alur puzzle. Di permainan tersebut juga diberi lagu, jadi ketika anak memencet tombol bagian tengah maka nanti akan ada lagu yang muncul. Pemanfaatan Braille di tempat umum. Yang pertama ada pemanfaatan tulisan Braille di kebun binatang. Tulisan Braille dibuat agar anak-anak tunanetra juga dapat mengerti pengetahuan mengenai hewan dan jenis hewan yang sedang ada di hadapan mereka. Pemanfaatan huruf Braille di perpustakaan. Setiap judul bukunya dilengkapi dengan tulisan Braille agar anak dapat mengetahui buku apa yang diambilnya dan yang akan dibaca. Terakhir adalah pemanfaatan huruf Braille di pintu ruangan. Setiap ruangan dipasang huruf Braille agar anak tunanetra bisa tahu ruangan apa yang akan dia masuki. Al-Quran Braille. Untuk memudahkan tunanetra dalam membaca dan mempelajari kitab suci umat Islam yang berbahasa dan bertuliskan huruf Arab. For your information nih, sejarah singkat Al-Quran Braille. Pertama di Indonesia adalah Al-Quran terbitan Yordania tahun 1952 yang dikirim oleh Profesor Dr. Muhammad Syaitut. Profesor Syaitut memberikan tanda tangannya pada sampel Al-Quran ini yang bertarikh tahun 1956. Kemudian pada tahun 1959 Profesor Syaitut berkunjung ke Indonesia. Karena itu kehadiran Al-Quran Braille di Indonesia boleh jadi tidak dibawa langsung oleh Profesor Syaitut, melainkan dikirim ke perpustakaan Braille Viataguna Bandung. Peristiwa ini dapat dijadikan tonggak sejarah awal masuknya Al-Quran Braille di Indonesia. Al-Quran Braille di Indonesia sudah ada sejak tahun 1954. Al-Quran Braille tersebut merupakan inventaris Departemen Sosial sebagai sumbangan dari Yordania. Al-Quran ini berhasil dibaca oleh Supardi Abdul Somad dan kemudian ditulis secara manual oleh Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam Yogyakarta. Pada tahun 1973, Al-Quran Braille tersebut diproduksi secara massal atas pesanan dari Departemen Agama Republik Indonesia. Aplikasi Braille Touch. Aplikasi Braille Touch ini ketika sudah diinstal akan menyediakan keyboard khusus Braille yang hanya mempunyai 6 tombol. Aplikasi itu sendiri lebih banyak ditujukan untuk mengetik. Salah satu aktivitas yang paling sukar bagi para tunanetra di perangkat mobile keyboard QWERTY. Aplikasi ini bernama Keyboard Romero.
Jadi untuk membuat mengetik lebih mudah bagi para tunanetra, aplikasi ini meminjam sistem 6 tombol yang biasa digunakan untuk mengetik huruf braille. Artinya, orang yang sudah terbiasa menggunakan huruf braille akan bisa mengetik lebih mudah menggunakan aplikasi ini. Setidaknya dalam uji coba yang melibatkan 11 orang, aplikasi itu terbukti bermanfaat. Bahkan salah satu sukarelawan dalam uji coba tersebut, seorang lelaki berusia 57 tahun dengan penglihatan buram dan telah belajar membaca huruf braille sejak kecil. Akhirnya bisa mengetik 32 kata setiap menit dengan tingkat akurasi 92%. Sayangnya, Braille Touch tidak akan bisa diterapkan di iPhone karena sistem keyboard milik Apple ini tidak bisa diotak-atik. Akan tetapi, tim peneliti telah berencana melemparkannya ke sistem Android secara gratis. Nah, itu tadi video penjelasan kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.